Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenalkan nama Ustazah Yusni Darsi Tumorang. Ustazah mengajarkan pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, untuk materi yang pertama, pendidikan agama Islam yang bertemakan dengan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuhnya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya yang merupakan wahyu kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Keimanan kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Keimanan pada kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu bersifat umum. Artinya, kita hanya diperintahkan untuk percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya itu. Karena sebagian dari kitab-kitab itu kini tidak ada. Seperti Suhuf Ibrahim dan Musa, serta kitab Zabur, dan sebagian lagi sudah mengalami perubahan seperti Taurat dan Injil. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Surah An-Nisa ayat 163. Allah berfirman dalam surah yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan kepadamu, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Surah Al-Imran ayat 3. Dalam surah lain Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhuf atau lembaran-lembaran yang terdahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Surah Al-A'la ayat 18-19. Pengertian iman pada Al-Quran sebagai kitab Allah. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir, ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Menurut definisi ini, Al-Quran memiliki beberapa sifat. Yang pertama, Al-Quran definisi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu semua perkataan yang keluar dari makhluk, termasuk kata-kata Nabi Muhammad SAW sendiri, tidaklah disebut Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Maka kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf tidak disebut Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran merupakan mukjizat. Kata mukjizat dalam bahasa Arab artinya melemahkan. Hal ini berarti Al-Quran menantang manusia dan jin untuk mendatangkan suatu kitab yang sama seperti Al-Quran, tetapi tidak mampu melakukannya. Kemudian Al-Quran menantang mereka untuk mendatangkan 10 surah saja, tetapi mereka tidak mendatangkannya. Akhirnya Al-Quran menantang mereka akan mendatangkan 1 surah saja, tetapi mereka tidak mendatangkannya. Mukjizat Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, ketinggian nilai sastranya. Yang kedua, ajarannya yang cocok untuk diterapkan di setiap tempat dan zaman. Tiga, kebenaran berita-berita gaibnya, baik berkaitan dengan kejadian-kejadian masa lalu maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keempat, kebenaran isyarat-isyarat ilmiah atau sains yang dibenarkan oleh penemuan-penemuan ilmiah pada masa-masa berikutnya. Adapun yang keempat, Al-Quran sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan tertulis dalam bentuk kitab mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Mutawatir artinya yang disampaikan oleh sejumlah mata rantai periwayat rawi yang banyak. Karena banyaknya itu menurut akal sehat mereka mustahil sepakat berbohong. Karena itu sebenarnya bersifat mutlak. Al-Quran diterima dalam banyak para sahabat dari Rasulullah SAW. Mereka menghafal dan mencatatnya dengan baik. Kemudian diterima oleh sejumlah besar tabi'in sehingga sampai kepada kita. Yang kelima, membaca Al-Quran terhitung ibadah. Artinya, membaca ayat-ayat Al-Quran merupakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri seorang mukmin dengan Khalidnya. Huruf-huruf Al-Quran yang dibaca akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeda dengan membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Islam mengakui bahwa kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi terdahulu adalah wahyu Allah. Namun dengan berjalannya waktu, keaslian kitab-kitab tersebut tidak terpelihara dan mengalami perubahan-perubahan. Meskipun begitu, tidak berarti semua isi kitab terdahulu semuanya palsu. Dalam hal ini, Al-Quran berperan sebagai mushaddid atau meluruskan, muhaimin,
parameter kebenaran dan kesalahan, dan nasih penghapus atas kitab-kitab sebelumnya. Adapun tugas yang Ustazah berikan pada materi ini, silahkan Ananda semuanya menuliskan materi ini kembali ke dalam buku tulis, sehingga tugasnya nanti dikumpul waktu pengumpulan LKPD. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.